Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Irwandono dengan Stambuk 2020-69 kelas B Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial penjelasan model pengembangan perangkat lunak. Model yang pertama yaitu model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model untuk perancangan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut sistematis? Karena model dikerjakan secara berurutan. Penggunaan model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangatlah memakan waktu dan sangat sedikit dipakai membuat software. Namun model ini cocok untuk bisnis kecil. Adapun tahapan-tahapannya di gambar berikut ini. Di model waterfall ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan model waterfall. Yang pertama, kelebihan. Model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Dua, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Tiga, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan model waterfall. 1. Persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. 2. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. 3. Sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Nah, di model yang kedua yaitu model serial. Di model serial ini atau serial model adalah pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai serial. Setiap log akan mewakili suatu phase dari proses pengembangan atau perancangan software. Log paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem. Log selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan. Log berikutnya berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya. Adapun tahapan-tahapannya di gambar berikut ini. Nah, di model serial ini ada kelebihan juga dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu setiap tahap pengerjaan dibuatkan prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. 2. Kelebihan lebih cocok untuk mengembangkan sistem dan perangkat lunak yang skala besar. 3. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Adapun kekurangannya model serial ini yaitu yang pertama, banyaknya konsumen atau klien tidak percaya bahwa kedekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. 2. Model serial mempunyai resiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen developer. 3. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Di model berikut yaitu model yang ketiga ada model inkremental. Model inkremental ini dalam model ini proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan perbagian sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal. Setelah selesai dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Sebuah pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan perancangan arsitektur software sebagai kerangka dalam pengerjaan perbagian. Adapun tahapan-tahapannya di gambar berikut ini. Maaf kurang jelas gambarnya. Kelebihan dalam model inkremental ini, yang pertama risiko yang rendah.
Risiko yang rendah pada pengembangan sistem. 2. Mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. 3. Tahapan awal adalah dasar dari pembuatan tahap berikutnya, dikerjakan secara terurut. Walaupun kekurangannya yaitu yang pertama, hanya akan berhasil jika tidak ada setting untuk penerapan secara menyeluruh. 2. Penambahan staf dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut. 3. Hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Di model yang keempat ada model evolusi. Di model evolusi ini adalah sebuah model berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer pengembangan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Model ini diterapkan karena persyaratan eksperimen sering berubah sehingga hasil akhir dari sebuah produk tidak akan realistis, di mana edisi komplit dari produk tersebut mustahil dikeluarkan dikarenakan deadline market yang begitu ketat. Adapun tahapan-tahapannya di gambar berikut ini. Nah, kelebihan model evolusi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuai dengan pengembangan diri. 2. Menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. 3. Visi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokakarya. Kekurangan model evolusi. Yang pertama, intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. 2. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas jika solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu biasanya membuat frustrasi para pekerja. Yang ketiga, dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial. Nah, di model yang kelima, ada model prototipe. Di model prototipe ini merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang sangat banyak digunakan. Dengan model prototipe ini, pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototyping dimulai dengan menentukan kebutuhan, mendefinisikan objektif keseluruhan dari software, mengidentifikasikan segala kebutuhan, kemudian dilakukan perencanaan kilat yang difokuskan pada pengujian aspek yang diperlukan. Adapun tahapan-tahapannya pada gambar berikut ini. Kelebihan dari model ini, yang pertama, prototipe melibatkan user dalam analisis dan desain. 2. Punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. 3. Untuk digunakan secara standalone. Kekurangannya itu satu, proses analisis dalam perancangan terlalu singkat. 2. Alternatif pemecahan masalah. 3. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, di model yang keenam ini adalah V-model. Biasanya dikatakan model merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapannya mirip dengan yang terdapat di dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall, proses dijalankan secara linear, maka di dalam model V ini, proses dilakukan bercabang. Dalam model V ini, digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dan tahap pengujian. Berikut adalah tahapan-tahapannya pada gambar 2 ini. Kelebihannya V-model yaitu yang pertama, V-model sangat fleksibel. V-model mendukung proyek tailoring dan penambahan dalam pengurangan method
dan tool secara dinamis. Akibatnya sangat mudah untuk melakukan tailoring pada P-model agar sesuai dengan suatu proyek tertentu dan sangat mudah untuk menambahkan metode dan tool atau menghilangkan metode dan tool dianggap sudah obsolete. Dua, P-model dikembangkan dan dimaintain oleh publik. User dari P-model berpartisipasi dalam change control board yang proses semua change request terhadap P-model. Dua, kekurangan P-model. Kekurangan di model ini yang pertama, P-model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. P-model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa key dalam P-model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk di dalam aktiviti tersebut dan apa yang tidak. Nah, di model yang terakhir, di model ini yaitu model Rapid Application Deployment atau bisa disebut dengan RAD. Rapid Application Deployment atau RAD ini adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbaris komponen. Berikut di gambar ini adalah tahapan-tahapannya. Adapun kelebihan model RAD yaitu yang pertama lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Dua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Tiga, model RAD ini mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kelebihan komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangannya menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangannya model RAD ini yaitu yang pertama, model RAD ini menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid field yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat pendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD ini akan gagal. Dua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD ini akan menjadi sangat bermasalah. Terakhir, ketiga, tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknis yang tinggi. Baik, itulah tadi beberapa model pengembangan perangkat lunak yang saya lakukan pada tugas 2 saya, tugas RPL rekayasa perangkat lunak. Sekian, terima kasih. Tidak ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.